dan beberapa green initiative kami lainnya itu kalau saya bisa summarize itu dari BP AKR bisnis kami, karena kita menghantarkan Euro 4 compliant fuels. Kemudian di JP kami sudah memasang beberapa solar panel di beberapa utilities facility kami, dan in terms of power plant yang digunakan di JP, kami menggunakan gas power plant. Dan kedepannya kami berencana untuk membangun LNG gas terminal di JP untuk menyediakan gas untuk daerah kami dan juga beberapa customer kami di Jawa Timur dan Jawa Tengah. So far itu mengenai AKR. Semoga ini informasi yang saya sharing ini berguna untuk teman-teman, dan Q&A session ini bisa dibuka. Terima kasih. Baik, menarik sekali. Terima kasih Pak Yoga untuk penjelasannya. Jadi mungkin kalau bisa saya summary dikit untuk sahabat investor Indonesia. Jadi PT AKR Corporation ini utamanya bergerak di bisnis distribusi BBM, chemical, dan juga pengembangan daripada industrial estate. Jadi ternyata yang mempersatukan dari ketiga bisnis ini atau tulang punggungnya adalah logistik, di mana kekuatan logistik itu kemudian membuat AKR kemudian berekspansi lebih jauh ke hilir atau ke retail penjualan BBM, yang tentunya profitability lebih lukratif ya kalau jual ke retail ya. Dan ya sayangnya chemical nggak bisa dijual retail ya. Kalau ada dijual retail mungkin AKR bisa masuk juga tuh ke situ. Ada sih, tapi mungkin ya meskipun lebih lukratif marginnya, tapi volumenya mungkin nggak begitu tinggi ya kalau untuk retail chemical. Nah, ini mungkin bisa menjadi pengetahuan baru buat sahabat investor Indonesia juga. Ya silakan aja kalau misalnya ada yang mau ditanyakan bisa ketik dulu di kolom chat, atau ya nanti bisa bertanya secara langsung kalau bisa raise hand. Nah, untuk memulai sesi tanya jawab mungkin bisa dari saya atau cerita dulu, silakan. Ini mungkin aku mau nanya ya, yang mengenai itu Mas Yoga, kemarin kan Akra itu ada tambah modal ke anak usaha yang 10M itu buat pengembangan apa ya? Yang ini yang ke mana ya? Yang PT Bayu Buana Gemilang BBG itu loh. Iya, jadi memang ini salah satu inisiatif kami ke depan juga untuk membuat gas utilities facility ya ke JP. Jadi ya memang kami saat ini sedang sedang mendesain LNG terminal yang akan kami bangun di JP. Jadi sebenarnya kalau dilihat ke depannya juga di Jawa ini, terutama di Jawa Timur, itu beberapa gas reserve diperkirakan akan mulai menurun cukup signifikan di tahun 2028. Jadi kami sebenarnya selain melihat adanya peluang di tenan kami di JP, kami juga melihat adanya peluang untuk membuat semacam open access terminal, gas terminal di JP. Ya, ini sebenarnya masih very preliminary. Kami mungkin belum bisa menyampaikan secara detail bagaimana bisnisnya karena masih tahap pengembangan juga. Jadi mungkin kami paling cepat bisa share soal inisiatif ini di awal tahun 2024. Oke. Oh ya, terus kemarin kan ada capex tahun 2023 ini sekitar 300 sampai 400 ya. 300 sampai 400 M ya Mas Yoga untuk capex ekspansi. Nah, itu kan untuk logistik ya, mungkin kapal, truk juga untuk maintenance. Tapi yang paling gede itu nanti dimasukin ke dalam JP atau ke yang lain ya? Oke. Jadi mungkin saya jelaskan ada beberapa rencana capex yang cukup signifikan ke depan. Jadi kalau in terms of maintenance capex kurang lebih sekitar 15 sampai 20 juta dolar. Kemudian kami ada pengembangan juga in terms of electricity transmission kami di JP. Itu kami akan membangun semacam garu induk untuk catering electricity ke beberapa tenan kami, terutama di Freeport ya. Nah, Freeport kan ekspektasi beroperasinya di di second Q 2024. Kemudian kami juga ada rencana untuk membangun fasilitas tank terminal kami juga di Nickel Belt
di Sulawesi. Jadi ya sekarang capex kami fokus ke 3 hal tersebut. Oke. Terus yang sangat menarik juga kayaknya dari owner atau direksi terus keep on buying ya, karena biasanya kalau ada yang owner atau direksi yang membeli karena mereka yakin dengan kinerjanya ke depan, kalau enggak ngapain mereka beli kan, biasanya sih gitu ya. Emang ya, Akra ini emang sangat menarik, apalagi harganya aku bilang di 13-an ini biasanya lagi stabilize di sini, karena kan kemarin tinggi-tinggi sempat berapa, 2000 ya? 1.660 waktu itu. 18-an? 1.660. Hah? 1660. Highest-nya di 17. 17-an, iya. Jadi ini lagi terkoreksi, di mana indeksnya juga mulai ya pelan-pelan kelihatannya mulai membaik sih. Oke. Mungkin nanti kalau ada, nanti aku tanya lagi deh dari Mas Robert, mungkin ada lagi yang mungkin yang report kamu targetnya berapa sih? Ya, kita masih cukup tinggi sih, lumayan di 1780 ya. Oh, 1780. Salah, sekitar segitu. Oh, oke dong. BRI Dana Reksa 1800 tuh targetnya. Oh, enggak. BRI sekarang sekitar 2000-an. 2000-an. Oh, Ya. baru upgrade atau gimana ya? Kok yang terakhir aku baca sih? Di Bloomberg ada kok, Ci. Oh, Di oke. ANR. Oh, Gitu. oke. Terus So far sih begini ya, Ci. Kalau in terms of JP, mungkin analis-analis masih memvaluasi land sales dari JP tersebut. Cuma untuk yang recurring income ini masih belum banyak sih yang cover story-nya ya. Jadi memang sebenarnya in terms of outlook dari AKR itu mungkin perkembangannya akan signifikan di second half 2023 dan di tahun 2024. Kenapa? Karena di tahun 2023 ini selain kami expect kita bisa maintain trading and distribution bisnis kami juga expect land sales kami untuk double di tahun 2023. Kemarin di tahun 2022 itu kita di 44,4 hektar. Di tahun 2023 ini kami expect 70-75 hektar. Jadi growth-nya in terms of land sales masih cukup signifikan di second half nanti. Kemudian di tahun 2024 ketika Freeport dan juga beberapa signifikan tenan kami seperti Siniglas dan hal yang ini sudah mulai beroperasi, recurring income sudah mulai kelihatan ke depannya. Jadi nanti revenue dari recurring income akan mulai kelihatan, sehingga story kami, investment thesis kami bisa mulai terlihat di tahun tersebut. Oke, menarik sih. Iya. 1780 targetnya Mas Robertus. Iya. Tahu deh, mungkin Robertus ada yang bisa ditambahin nih yang membikin Akra ini menarik, apa dari sisi valuasi atau dari memang bisnisnya yang sangat unik nih kayak gini? Ya, kalau kita ngelihat kan sebenarnya kemarin itu di kuartal 1 ya 2023, kalau bisa nge-review sedikit kinerja nih sekalian, ada Pak Yoga juga nih mungkin bisa membenarkan. Jadi kalau misalnya kita lihat di bisnis industrial estate itu kan kontribusi terhadap laba sebelum pajaknya itu udah naik kan, jadi lebih dari 20% di kuartal 1 2023 waktu itu, dari ya mungkin di bawah itu ya di periode yang sama tahun sebelumnya. Tapi kalau kita ngelihat bisnis trading distribution dari fuel dan chemicalnya itu juga di kuartal 1 2023 ternyata masih mengalami pertumbuhan juga. Nah itu bahkan margin daripada laba sebelum pajaknya itu masih bertumbuh juga. Nah ini mungkin bisa di-sharing juga nih, di-spill juga nih Pak Yoga, kira-kira resepnya apa sih untuk bisa, sementara kan harga minyak kita tahu turun ya, cenderung turun, tapi bisnis trading dan distribusi fuel dan chemical Akra masih tetap bertumbuh, dan ya tentu kita juga pengen tahu strategi kedepannya seperti apa. Oke, baik. Jadi memang kita mungkin salah satu logistik and distribution yang memiliki bisnis model yang cukup berbeda dibandingkan yang lain. Di mana yang lain biasanya menggunakan trading mechanism, jadi beli di bawah
jual di atas. Kalau kita hanya pass through price yang kita dapat dari produk kita pass through ke klien kami. Jadi apa perbedaan dari kedua mekanisme tersebut? Kalau dari trading sendiri, kalau misalnya menggunakan trading mechanism, itu kan pasti seasonality-nya lebih tinggi ya. Maksudnya ketika harga oil price lagi bagus, pasti margin-nya cukup fat. Ketika oil price-nya turun, margin-nya ya cukup thin. Nah, kalau kami lebih memilih pricing mechanism yang stabil gitu. Jadi ketika harga oil price naik atau turun, itu tidak berpengaruh ke earnings quality kami. Sehingga in terms of seasonality kami tidak terlalu terpengaruh lah dari harga commodity prices gitu. Karena kan bagaimanapun juga mining industri di Indonesia sekarang sedang berkembang karena dengan adanya beberapa restriksi untuk ekspor ore ya dari pemerintah gitu. Jadi selain dari petroleum juga, kami juga lihat adanya potensi untuk perkembangan di chemicals bisnis kami yang didorong dari beroperasinya smelter yang menggunakan teknologi ekspor gitu. Jadi kalau dari chemical sendiri demand-nya kami akan lihat akan semakin meningkat, terutama di produk caustic soda liquid dan sulfuric acid. Saat ini caustic soda liquid ini kurang lebih sekitar 60-70% dari total sales volume kami di chemicals. Sedangkan yang akan berkembang cukup signifikan adalah sulfuric acid ke depannya. Jadi ya sebenarnya kalau jaringan distribution ini bisa dibilang ya masih ada growth story-nya gitu. Tapi cerita yang baru itu lebih di GP-nya gitu, Robert. Menarik. Jadi memang pass-through pricing mechanism itu sudah terbukti ya bisa mempertahankan profitability dan juga mempertahankan sustainability daripada earnings-nya AKR itu sendiri. Yeah. Dan juga ya mungkin sehubungan dengan ekspansi beberapa smelter juga ya. Jadi ini yang bisa membuat lukratif bisnis ini bisa lebih tinggi lagi. Kira-kira ada view nggak Pak Yoga mengenai industri downstream daripada mineral mentah dan juga ya tentu base metal ya sekarang ini juga banyak ya mendirikan smelter. Salah satunya yang paling besar juga Freeport Copper Smelter ada di JP juga kan ya. Itu gimana? Oke, baik. Jadi sebenarnya dengan adanya support dari pemerintah in terms of downstreaming ya, ini saat ini yang sangat berpengaruh ke AKR itu adalah anchor tenant kami di JP, PT Freeport Indonesia. Jadi seperti yang saya bilang tadi, ini akan menarik beberapa industri-industri yang memang membutuhkan midstream produk seperti copper cathode, emas, silver, dan lainnya. Nah, contohnya ada tenant kami, Halian, dia akan menggunakan Halian adalah copper foil company dan copper tube manufacturer company yang kedepannya akan menggunakan beberapa produk dari Freeport. Nah, jadi sebenarnya kalau karakteristik midstream industry itu berbeda dengan downstream industry. Di mana downstream industry ini kan biasanya labor intensif ya Mas ya. Dan juga biasanya in terms of land sales-nya range-nya sekitar 2-10 hektar. Nah, kalau di midstream industry atau di heavy industry itu biasanya lebih dari 10 even 20 hektar dalam sekali beli. Dan karakteristiknya adalah biasanya midstream company ini akan mengundang partner-partner lainnya yang mereka sudah bekerja sama di industrial estate lainnya, misalnya seperti CG Glass gitu. Dia juga mengundang soda ash dense suppliernya untuk membangun facilities juga di JP. Nah, juga ada beberapa inquiries juga yang berkaitan dengan produk-produknya Freeport. Jadi memang kedepannya ini akan
industrial estate ini akan membangun semacam ekosistem yang saling bisa mensupport satu sama lain gitu. Jadi memang tidak ada, kadang-kadang kan ada yang bilang oh industrial estate ini sangat sovereignty-nya sangat berpihak pada country tertentu lah gitu. Nah kalau JP itu ya benar-benar berdasarkan bisnis gitu. Adanya produk yang dihasilkan apa, saya bisa bisa menggunakan produk tersebut atau tidak gitu. Dan juga kalau dilihat dari segi lokasi dan juga fasilitas port kami itu akan meng-cut cost yang cukup signifikan juga, cost expense yang cukup signifikan juga. Kalau misalnya kita lihat di beberapa industri aset lainnya kan kalau mereka mau mencapai port itu sekitar 40-60 km. Itu kan costnya kan gede sekali kan, belum lagi delay-nya. Nah kalau di JP kalau mau ke port itu tinggal 1 km doang gitu. Dan posisi kami benar-benar di tengah Indonesia. Jadi kalau misalnya ada barang dari timur yang mau diproses di tengah-tengah, kemudian kita antarkan ke bagian Indonesia bagian barat, itu bisa cukup efektif. Begitu Mas Robert. Ya, ini udah mulai banyak pertanyaan yang masuk, tapi mungkin satu lagi dari saya. Kalau misalnya tadi bicara mengenai potensi dari recurring income gitu kan ya, dari beberapa tenan seperti yang kita ketahui, Freeport udah beli atau sewa dengan option untuk membeli sekitar lebih dari 100 hektar, kemudian juga Hailiang lebih dari 30-40 hektar, Sini Glass 20-30 hektar. Nah ini tentu menjanjikan potensi recurring income juga ya, semakin besar tenannya mungkin kebutuhan dari utilitiesnya juga semakin besar juga kan ya. Nah mungkin bisa di-sharing juga Mas Yoga mengenai apa sih potensinya selain mungkin listrik, pengelolaan air limbah maupun ya tentu saja kebutuhan untuk ini ya chemical dan juga BBM ya dari masing-masing itu kira-kira bisa kita harapkan pertumbuhan yang seperti apa ke depan.